Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arthur Vigo Kesmen Kapso, serta teman-teman saya yang bernama Muhammad Angga Saputra dan Andini. Di sini saya akan mempresentasikan tugas cloud computing dari kelompok saya, materi 7. Slide pertama, pengantar skalabilitas dan elastikitas aplikasi. Cloud computing adalah model komputasi yang menyediakan akses ke sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi melalui internet. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang di-host di pusat data jarak jauh, pengguna dapat mengakses dan memanfaatkan layanan ini secara fleksibel dan efisien. Selanjutnya terdapat keuntungan skalabilitas dan elastisitas dalam cloud. Yang pertama, kemampuan untuk dengan cepat menyesuaikan kapasitas komputasi, penyimpanan, dan jaringan sesuai permintaan, memastikan aplikasi tetap optimal dan efisien dalam menghadapi fluktuasi beban kerja. Yang kedua, efisiensi biaya dengan hanya membayar sumber daya yang benar-benar digunakan. Tidak perlu menganggarkan kapasitas lebih untuk mengatasi lonjakan permintaan. Yang ketiga, kemudahan dalam skalabilitas dan pemulihan dalam kegagalan. Memungkinkan aplikasi tetap tersedia meskipun ada peningkatan beban kerja atau insiden. Selanjutnya terdapat konsep skalabilitas dan elastisitas. Skalabilitas terdapat kemampuan aplikasi untuk menangani peningkatan beban kerja dengan memperbesar sumber daya komputasi seperti CPU, RAM, atau penyimpanan. Aplikasi dapat menambah kapasitas secara langsung dan manual. Sedangkan elastisitas, kemampuan aplikasi untuk menyesuaikan sumber daya komputasi secara otomatis berdasarkan perubahan beban kerja, baik meningkat maupun menurun. Aplikasi dapat beradaptasi dengan cepat dan efisien. Terdapat perbedaannya, yaitu skalabilitas membutuhkan campur tangan manusia, sedangkan elastisitas terjadi secara dinamis dan otomatis. Elastis kemungkinan dapat memungkinkan aplikasi memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Oke, di sini saya melanjutkan presentasi teman saya. Ya, di sini ada teknik skalabilitas vertikal. Skalabilitas vertikal ini ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan hardware. Menambahkan sumber daya komputer seperti CPU, RAM, atau storage lainnya, atau penyimpanan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja aplikasi. Yang kedua, migrasi ke server yang lebih kuat. Memindahkan aplikasi ke server dengan spesifikasi yang lebih tinggi untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Yang ketiga, penggunaan hypervisor. Menggunakan hypervisor untuk meningkatkan skalabilitas vertikal dengan cepat tanpa perlu menghentikan aplikasi, ya. Selanjutnya ada teknik skalabilitas horizontal. Tadi vertikal, sekarang horizontal. Yang pertama, pembagian beban. Menyebarkan beban aplikasi di antara beberapa server atau instance sehingga tidak ada satu server yang terbebani. Yang kedua, penskalaan otomatis. Menambahkan atau mengurangi jumlah server secara dinamis berdasarkan permintaan untuk menghemat biaya dan menjaga kinerja yang optimal. Yang poin ketiga, itu ada pemulihan cepat. Jika terjadi kegagalan pada suatu server, instansi lain dapat dengan cepat mengambil alih beban, menjamin ketersediaan layanan. Nah, jadi di skalabilitas horizontal ini kita membutuhkan beberapa server. Jadi jika satu server itu ada kendala,
Nah, itu ada backup server-server lainnya, seperti itu. Jadi perbedaan antara teknik skalabilitas horizontal dan vertikal, kalau vertikal itu hanya di dalam satu server aja, seperti menambahkan RAM, seperti yang tadi, RAM, storage, seperti itu. Tapi kayak kalau yang horizontal, itu mengakali dengan cara menambahkan server-server lain agar beban itu tidak terpusat pada satu server. Jadi bisa dibantu dengan server-server lain. Oke, seperti itu. Selanjutnya, otomatisasi skalabilitas. Nah, otomatisasi skalabilitas memungkinkan aplikasi di cloud untuk secara otomatis menambah atau mengurangi sumber daya komputasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan metrik performa dan penggunaan sumber daya, sistem dapat melakukan penyesuaian tanpa campur tangan manual. Seperti itu. Jadi itu langsung diolah di sistemnya. Seperti itu. Selanjutnya, teknik otomatisasi seperti auto scaling dan load balancing memastikan aplikasi tetap tanggap dan efisien bahkan saat menghadapi lonjakan traffic. Instrumentasi yang baik dan algoritma pintar memungkinkan proses ini berjalan lancar dan efektif. Seperti itu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Di sini ada pemantauan dan analitik. Di sini ada arsitektur microservice. Di sini ada manajemen kontainer. Di sini ada praktik terbaik untuk skalabilitas dan elastisitas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya.